Ya oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bertemu lagi di Peer Counselor MADK 2021. Nah, di sesi kali ini kita ingin semakin mengenal lebih dalam satu sama lain gitu ya. Kalau gitu bisa dimulai dari gua, kenalin gua Adnan Kusuma Putra, panggil aja gua Adnan dari DTM 2021. Gua dari SMA 26 Jakarta, domisili gua sekarang di Cibubur. Salam kenal teman-teman. Salam kenal Adnan. Oke, gue deh berikutnya ya. Gue Muhammad Rifki Fadlur Rahman, panggil aja Libai. Gue dari SMA Negeri 5 Bogor. Gue domisili sekarang di Bogor. DTM 2021, udah situ aja. Ya. Kenalin, nama gue Nabila Firmansyah, biasa dipanggil Nabila, dari SMA 3 Depok, DTM 21, asalnya dari Depok dan tinggal di Depok. Halo semuanya. Oke. Nama gue Yudi Arindari, biasa dipanggil Arin. Gue dari SMA 52 Jakarta, terus sekarang tinggal di Jakarta Utara. Oke deh, salam kenal. Oke, salam kenal teman-teman semua. Nah, karena sesuai tujuan yang mana untuk saling mengenal satu sama lain, maka boleh nih di peer counseling kali ini kita mungkin bahas latar belakang masing-masing kali ya. Mungkin bisa dengan masa-masa SMA. Bisa dimulai dari siapa dulu nih, terserah. Halo dulu boleh? Waduh, kalau gua agak panjang nih, mungkin bisa terakhir aja kali, biar waktunya sempet gitu. Yang lain juga. Siapa ya? Jangan gue deh. Gue masih mikir dulu, masih nyusun. Masih nyusun. Gue deh, oke. Gue contohin. Dari gue deh. Siap. Jadi gini teman-teman ya. Gue itu dari kecil sebenarnya di Depok. Gue SD di Cimanggis. Nah, rumah gue dulu di Cimanggis. Terus pas kelas 4, gue pindah tuh ke Cibubur, ya kan, pindah rumah. Tapi gue nyelesain SD, jadi selama 3 tahun lah kurang lebih ya. Gue tuh bolak-balik Cibubur, Cimanggis. Lumayan tuh sekitar 24 kilo. Nah, itu gue bener-bener kapok tuh sama yang namanya sekolah jauh. Jadi, kayak gue kan SD full day. Dari jam 7 sampai jam 3 sore. Jadi, bener-bener tuh gue capek di jalan. Karena gue berangkat sebelum matahari terbit, terus gue pulang tuh udah jam 5-an gitu loh. Capek banget. Tuh masih anak SD padahal belum sempat main. Jadi, SMP-nya bahkan rumah di Cibuburnya tuh agak ke Bogor gitu. Jadi gue SMP-nya ngambil di Bekasi. Nah, SMP gue di Bekasi nggak jauh-jauh banget, cuma 4 kilo. Nah, itu meskipun full day, tapi itu meskipun full day, gue sore itu masih bisa main, ya kan, pulang jam 3, itu. Soalnya nggak terlalu jauh kan? Iya, benar. Masih banyak waktu buat main lah, ada lah yang main. Nah, itu udah enak tuh. Pas SMA ini, maksudnya kemarin, bukan ini. Pas SMA, gue kan tadinya tuh mau cari-cari di sekitar Bekasi. Nah, terus tiba-tiba saat itu rumah bude gue tuh udah rapi gitu. Ada 1 slot kamar kosong. Nah, terus mak gue bilang, Nan, kamu di Tebet aja sih tuh rumah bude kamu. Sekolahnya di 26. Terus gue tadinya kan gak kepikiran di Jakarta. Mungkin Bekasi semua. Gue pikir-pikir, wah asik juga nih. Jadi gue tuh SD ke SMP sendirian, gak ada temen. SMP SMA juga selalu sendirian juga. Jadi semua selalu baru dah. Udah lingkungan baru, teman-teman baru semua. Nah, akhirnya gue gitu, jadi gue ke Tebet. Ya gue tinggal di rumah bude gue di Tebet. SMA gue juga di 26. Di situ gue jalan kaki sih, karena deket rumahnya sama sekolah. Gak deket-deket banget sih, 1,5 kilo, lumayan lah, 15 menit jalan kaki. Itu untuk masa-masa SMA. Gue pertama kali masuk itu kan mungkin karena budayanya beda sama Bekasi ya, Jaksel. Culture-nya beda, orang-orangnya beda, semuanya beda, sikap-sikapnya beda. Boleh tuh dikasih tahu tuh. Bedanya aduh, jangan. Ini udah personal. Ini berbeda ya. Ini berbeda. Asik-asik kok, ininya asik-asik semua, asik-asik. Cuman asiknya caranya masing-masing. Oh iya, siap. Nah, itu kelas 10 tuh bisa dibilang masa adaptasi gue. Jadi gue 10 tuh belum aktif-aktif banget. Masih sekedar ya main-main biasa, juga mulai kenal-kenalan. Nah, kelas 11 ini bagi gue asik nih. Karena kan pada orang tuh bilang kan SMA itu masa-masa paling indah ya, gitu kan. Iya, benar. Nah, terus kelas 10 itu, jadi 3 tahun tuh bilang kelas 10 itu masa adaptasi.
kelas 12 itu udah fokus kan, udah mulai fokus ngejar impian. Nah, kelas 11-nya ini nih seru-serunya nih. Seru-serunya Nah, tempat main. gua lagi betul udah main, terus juga bisa isengin junior gitu kan. Nah, itu gua udah asik-asiknya tuh kelas 11 tuh. Terus ada project apa ya, bikin drama sekolah gitu, drama kelas. Jadi ditampilin gitu juga asik dah, main-main segala macem. Tapi cuman setengahnya doang kelas 11 asiknya, soalnya cuma Soalnya satu semester iya kan. benar. Habis Iya, itu kita kena benar. lockdown kan. Iya, betul. Jadi kan waktu itu gue inget banget bulan Maret ya. Itu kelas 12-nya lagi UAS. Jadi emang libur seminggu kan. Bukan libur sih, kalau istilahnya tuh belajar di Iya, belajar di rumah. rumah. Iya, padahal mah libur ya. Nah, itu Sama. seminggu itu libur tuh lumayan tuh. Terus gue nikmatin lah lumayan seminggu. Begitu mau masuk, rupanya ada pandemi ini kan. Awalnya kan santai-santai buat bahan bercandaan, tau-taunya masuk ke Indonesia kan. Iya. Masuk Indonesia pada panik, diperpanjang, udah tuh mulai tuh beruntun terus, perpanjang terus, sampai akhirnya belajar di rumah kan. Pandemi apa belajar online. Awalnya sih seneng ya. Asik nih belajar di rumah ya kan. Iya, Pakai mikirnya pas seragam awal atas gitu doang. pasti. Iya, pas Iya, mikirnya pas awal betul, pasti betul. gitu. Pakai seragam atas doang, bawahnya santai ya kan. Terus juga bisa tidur-tiduran apa segala macem. Tapi lama-kelamaan nggak enak. Iya. Karena secapek-capeknya di sekolah, itu kalau gue ya, mungkin karena gue agak gue sih ambivert sih, jadi antara intro ekstro, jadi tergantung mood. Cuman cenderung ke ekstro, jadi secapek-capeknya di sekolah tuh masih ketemu teman gitu loh, kayak pelipur lara lah gitu. Iya. Kayak Bisa maksudnya main ya iya kan. kayak secapek-capeknya sekolah gitu masih ketemu temen lah gitu, masih ngapain misalnya main gitu kan. Iya benar. Kalau di rumah kan udah tugasnya banyak juga, terus juga udah habis selesai tugas kita sendiri juga kan jenuh gitu ya. Nah, terus juga pada ya gitu sih SMA gue sih sampai lulus sekarang, terus akhirnya SBMPTN, gue SNM nggak dapet jatah. Terus ya udah alhamdulillah SBM gue milih satunya UI, duanya nggak usah di-spill ya. Satu UI DTM, alhamdulillah kepilih di pilihan pertama. Untuk TKA sih gue tembak lurus sih, ketahuan TPS. Nah, hingga sampailah gue di titik sekarang ini. Gitu guys. Oke. Mantap juga tuh gue dengar-dengar. Dari Nah, perjuangan. kalau kalian nih gimana nih? Gue pengen dengar cerita-cerita kalian nih. Arin dulu dah. Rin, dulu Rin. Iya. Maaf ya, ini hujan nih. Gue Enggak apa-apa sih, nggak kedengeran. Gak kedengeran sih. dengeran ya? Enggak. Enggak. Aman. Oke, kalau gue sih, gue SMA, ini dari SMA aja kan ya? Nggak usah SMP, Boleh. Terserah lu Itu aja. gue karena pindah-pindah aja. Iya, Jadi gue karena pindah-pindah aja, jadi gue dari SD. kalau lu enak cerita dari SD ya terserah, nggak apa-apa. Nggak juga kepo sih. Nah, jadi, basic banget nih. SD SMP itu kan gue di swasta ya. Nah, jadi kan kalau di swasta itu apa ya yang gue rasain tuh lebih disiplin aja gitu guru-gurunya, terus juga pokoknya peraturannya lebih ketat gitu kan. Tapi pas ketika gue masuk SMA negeri itu kan kayak SMA negeri kan kayak lebih apa ya, lebih agak bebas gitu. Nah, itu sebenarnya kayak butuh adaptasi lama tuh gue di SMA negeri gitu. Karena gue sendiri kan orangnya agak susah ya buat adaptasi di lingkungan yang baru. Nah, tapi ya syukurnya gue bisa ngelewatin masa-masa SMA itu dengan baik. Dan walaupun ranking gue mungkin agak turun ya dari SMP ke SMA, tapi masih bisa dikasih kesempatan buat masuk kuota SNM. Nah, tapi kan di SMA gue itu apa ya, maksudnya nggak terlalu favorit kan. Iya. Jadi banyak anak-anaknya tuh jarang yang dapat SNM di kayak UI, ITB, Undip gitu. Jadi ya udah waktu kemarin gue daftar SNM tuh nggak dapet kan di UI. Jadinya gue coba deh di SBM. Di SBM juga sebenarnya gue nggak daftar di UI. Gue daftar di adalah itu, tapi gue nggak dapet juga. Gue nggak dapet, ya udah dia nyoba aja mandiri gitu.
terus gue nyoba simak. Jujur ya, sebenarnya tuh gue simak nggak belajar, cuma Jangan-jangan pas ngerjain nggak ngerti juga lagi. Kenapa? Jangan-jangan pas ngerjain nggak ngerti juga. Ada yang ngerti. Merem aja, merem. Cuma beberapa doang. Cuma ya paling 5 soal lah paling banyak gue ngerti. Tapi ya udah tiba-tiba lolos gitu kan. Ya mungkin gue gitu aja sih. Nggak ada yang seru cerita SMA gue. Kalau misalnya dibilang tadi SMA itu masa paling indah, menurut gue enggak. Karena menurut gue lebih, bener kan ya? Enggak. Mungkin karena lu kelamaan adaptasi mungkin gitu kan. Ya, karena dulu tuh gue SMA ini loh, kan gue ikut ini vokal grup. Nah, terus latihannya tuh tiap hari gitu, kayak sampai sore, sampai malam. Jadi gue nggak ada waktu main-main lagi kan. Nggak nikmatin ya. Iya. Makanya kayak B aja gitu SMA gue. Jadi kalau menurut lu nih paling menarik tuh masa apa, SMP? Iya, menurut gue masa SMP sih. Berarti tiap orang beda-beda ya. Iya. Cuman masih sih kalau menurut gue kayak mayoritasnya tetap bilang SMA lebih asik sih. Secara mayoritas mungkin. Cuman ya Iya, Mayo nih. Nah, berikutnya mau siapa nih? Atau Arin masih ada cerita lagi? Itu dulu aja deh. Bingung. Oke. Oke deh. Bisa nih. Dilanjut siapa nih? Ayo. Lu apa? Mungkin Nabila dulu kali ya. Iya. Boleh. Dari SMP aja kali ya. Gue Boleh. SMP tuh di SMP swasta Islam gitu loh. Jadi di SMP gue tuh nggak boleh bawa HP. Karena ya tau lah penyebab biasanya orang di sekolah nggak boleh bawa HP kan. Nah, terus waktu itu gue tuh kalau sekolah emang selalu ngaret gitu loh, kayak misalnya masuk jam 7 nih, gue baru berangkat jam 6.50, padahal jarak gue ke sekolah 15 menitan. Nah, terus waktu itu gue pernah tuh lagi sial banget, biasanya gue nggak pernah sial, nggak pernah ketangkep sama guru gitu loh. Nah itu gue datang masuknya kan jam 7 tuh, di sekolah gue kan Islam, jadi ada kayak sholat duhanya gitu kan di awal sebelum masuk sekolah kelas. Nah di situ gue datang jam 7.20, padahal masuknya jam 7 pas kan. Nah di situ ada kakak kelas gue, dia cowok kan. Nah dia udah ditutup semua kan, tuh pagar di sekolah gue udah ditutup gitu kan. Tapi di situ kayak ada panggung gitu loh buat biasanya upacara. Nah kalau dari panggung itu lompat langsung masuk ke depan kantor guru. Nah gue ngikutin kakak kelas gue itu kan, dia lompat dari situ, gue ikutin tuh kan, kayak gue ngeliat tuh apaan nih, gampang banget kayak lompat doang, kayak dia pas lompat langsung kayak tegap gitu loh, diri gitu, kayak udah jalan lagi langsung gitu. Nah pas gue nyoba itu perasaan kayak tulang gue jatuh ke bawah gitu, sampai nggak bisa jalan. Coba mana kelas gue tuh di lantai 3. Nah itu kan dari situ ke kelas gue tuh jauh lumayan deh, terus udah nyampe tangganya tuh gue naiknya tuh nggak bisa jalan gitu loh, gue ngesot, jadi kayak naik satu-satu gitu. Nah abis itu nyampe kelas, temen gue pada nanya, lu kenapa kok jalannya ngesot? Gue lompat ngikutin kakak kelas, tapi gue sial aja gitu, kenapa gue jatuhnya sangat tidak estetik gitu kan. Terus akhirnya tuh gue sakit pinggang, pundak semua lah, itu sampai semingguan sih. Nah terus kalau SMA gue juga nggak berubah juga sih, gue tetap datang ngaret gitu loh, kayak nggak ada perubahan di hidup gue gitu loh. Ya, SMA gue juga masuknya jam 7 kan. Nah gue baru berangkat tuh rapi-rapi gitu jam 6.50 lagi tuh, ya udah nyampenya telat lagi gitu. Nah terus waktu itu pernah tuh gue telat, tapi kayak kalau gue tuh kalau telat dibuka gerbang tapi didata gitu loh anaknya, tapi disuruh pulang lagi kan, cuma didata doang. Pulang lagi. Terus ya, yang penting didata gitu buat dapat poin gitu kan. Terus udah tuh nama gue ditulis, yang jaga piketnya pas banget wali kelas gue. Itu gue diceramain abis-abisan sih. Terus abis itu tiba-tiba udah mau disuruh pulang, udah sana kalian pulang gitu kan. Tiba-tiba wakil kepala sekolah gue datang. Udah kamu masuk aja semua, cepetan sana, cepetan masuk.
Padahal itu udah jam 7.30 coy. Disuruh masuk kelas. Pas gue masuk kelas, gue ditepuk tanganin satu kelas. Gila lu baru datang jam segini. Wah itu keren sih. Terus kalau masalah sama guru, gue kayak sering banget ada masalah sama guru. Agak jahat ya temen-temennya ya. Iya, Jahat. ditepuk tangan. Malu-maluin banget. Terus kalau masalah sama guru, gue pernah waktu itu sama guru fisika. Jadi guru fisika gue tuh kayak, ya galak gitu lah, terkenal galak gitu, jutek gitu kan. Nah terus di pelajaran dia tuh setiap lagi ngajar nggak boleh main HP, semua harus ditaruh kolong meja, kalau nggak ditaruh di meja guru kan. Nah pas itu temen gue main HP, duduk di sebelah meja gue pas kan, diteriakin sama guru gue, kamu berani-beraninya kamu main HP di pelajaran saya gitu kan. Ya udah dia minta maaf gitu kan, udah minta maaf. Terus gue kayak apa sih? Gue kayak baca buku gitu, tapi di bawah meja gitu loh, bawah kolong meja kan, jadi kelihatannya kayak main HP nunduk gini kan. Tiba-tiba Dikiranya main HP juga. tiba-tiba dia ngelakin gue kayak gini, kamu udah ibu bilangin jangan main HP mulu, kamu yang tadi main HP kan. Apaan, gue belum main HP, gue nggak main HP, tiba-tiba dituduh kamu main HP lagi. Dia salah paham, dia kira tadi main HP gue, padahal temen di sebelah gue kan. Itu gue jawab sambil kayak udah suara gue bergetar gitu loh, karena emang nakutin banget gurunya sebenarnya. Nah terus gue kayaknya itu gue nangis deh, gue nggak sadar kayak ngeluarin air mata tiba-tiba gitu saking tertekan sama tuh guru kan. Terus gurunya kayak gue bilang kan, enggak bu, saya nggak main HP bu, itu yang main HP yang sebelah saya bu gitu kan. Terus dia nggak minta maaf, cuma bilang oh yang sebelah kamu, oh ya udah gitu doang. Terus ketemu tuh di koridor waktu itu sama gue, berkali-kali ketemu. Nah yang pertama kali ketemu dia ngomong kayak gini, Nabila gimana kamu nggak main HP lagi, jangan nangis lagi ya. Ya waktu itu gue malu banget digituin sih, jangan nangis lagi, padahal ya Allah nggak tahu, aduh itu guru bener-bener deh. Selamat sih. Gitu banget ya. Udah temennya begitu, gurunya begitu. Iya, nggak asli tahu dah. gila banget. Asli Itu beda kelas sih, yang pertama kelas 10, yang guru itu kelas 11. Asli kayaknya kurang beruntung banget ya zaman-zaman kelas SMA lu. Nggak tahu, gue berurusan pas online aja gue kena juga coy, terkenal gue satu angkatan. Ngapain tuh? Kan ujiannya bahasa Indonesia kan, guru bahasa Indonesia itu emang kayak misalnya nih pas ujian kunci jawabannya A B C D nih, nah pas remet kunci jawabannya E D C B. Jadi Padahal jawabannya sama ya? Enggak, jawabannya diubah. Oh, diganti. Jadi kayak direvisi gitu, dia tahu itu salah tapi baru diubah pas diremet, kan nggak adil ya kan. Jadi remet mikir kalau jawaban dia salah, makanya diubah kan gitu. Ya udah tuh gue nanya kan sama temen gue, karena gue tahu dia tipe gurunya kayak gitu kan. Gue nanya sama temen gue yang gak remet, bagi jawaban dong, kayak tuker-tukeran gitu kan, jawaban yang bener yang mana gitu sampai lu gak remet gitu kan. Nilai dia 80 ke atas kan. Nah gue udah dapet jawabannya dia, pas remet nilai gue tetap 74, nggak berubah sama sekali. Itu kan cuma kurang 1, ya Allah. KM 75, nilai gue 74 kan. Terus ya udah gitu, pas itu gue ngechat gurunya kan, Ibu mohon maaf, ini kenapa nilai saya nggak berubah ya Bu? Padahal saya udah mencoba bertanya kepada teman saya yang tidak remedial gitu kan, jawaban yang benar yang dia pilih itu apa gitu. Tiba-tiba dia ngomong kayak gini, nggak tahu ya, mungkin itu sistemnya aja kali, saya nggak ngapa-ngapain. Padahal jawabannya dia ubah coy, tapi dia bilang nyalain sistem, pokoknya ngomong-ngomel. Terus kan gue kira udah ya sampai situ aja ya, tiba-tiba dia bikin broadcast di grup angkatan, ke grup ketua kelas. Dia ngomong kayak gini, untuk kalian semua, kalau kena remedial tuh harusnya kalian belajar ya, bukan malah nanya jawaban teman kalian. Ya Allah. Terus itu gue tuh ngirim chatan SS-an sama guru itu tuh ke grup kelas gue, ternyata dia nyebar ke satu angkatan, padahal udah gue tarik ke sana tapi masih ada yang nyimpen. Jadi itu terkenal, gue kayak gila sih, gila berani banget coy ngechat guru kayak gitu. Itu Parah temannya cepu. iya sumpah cepu banget, parah sih. Bocor deh. Parah. Asli. Terus Berarti nih, makanya nih kalian berdua tuh ini ya bisa dibilang, kan tadi kan dibilang masih SMA terlidah, kalau kalian berdua nggak setuju ya lebih ke SMP ya. Iya, mereka kayaknya nggak setuju iya, gue banget. berurusan sama guru mulu SMA. Nabila lebih parah sih. Nah ini yang satu latihan sampai sore, yang satu bermasalah sama guru. Kalau gue sih
Nah, tadi kan ada agak sedikit gue tahan nih. Bisa dibilang kenapa gue lebih senang SMA, ngaruh di perbedaan culture yang tadi gue bilang juga tadi itu ya. Itu bagi gue ngaruh juga sih. Mungkin yang Nabila ceritain di SMA itu lebih mirip ke gue pas SMP. Makanya kalau SMP gue rada biasa aja. Pas SMA gue sama sekali enggak. SMA gue asik banget. Gurunya baik-baik ya. Segalak-galaknya juga enggak kayak gitu dah. Segala-galaknya juga ya masih biasa, normal, masih ada batas wajar. Nggak nyindir-nyindir. Kalau nyindir juga nyindirnya lucu, malah kita ketawa, bukan tersinggung gitu. Kalau remet juga kagak ngeselin. Teman-temannya asik-asik, kalau telat juga dibercandain, bukan di mob kayak gitu. Gitu sih kalau gue sih. Iya sama gue juga. Temen gue cepu semua coy. Pernah gue itu satu kelas remet ujian sejarah, terus ketahuan kalau udah pada nanya soal ke kelas sebelah, terus ada yang cepuin ke gurunya, itu kena remet satu kelas. Kacau banget. Ada-ada aja. Iya. Kacau, emang udah dasar cepu susah sih. Ya terus lo masuk ke UI lewat jalur apa? Gue dapet kuota SNM, tapi yang keterima yang paling atas, karena yang milih jurusan gue ada 3 orang, yang keterima yang paling atas, gue jadi masuk di PPKB-nya. Oke. Oh, lu nggak dibedain gitu? Biasanya kalau udah ada yang dipilih di atas, ke bawahnya tuh nggak mau milih lagi gitu. Karena kemungkinan keterimanya emang kecil kan? Iya, jadi awalnya tuh cuma 2 orang kan yang ngambil, gue sama atas gue 1 cowok kan. Nah, dia tuh nggak ngambil PPKB kan, makanya guru BK gue ngebolehin gue ngambil itu juga di SNM. Nah, tiba-tiba H-1 pendaftaran SNM, ada yang ngelis ranking atas gue, milih jurusan itu. Ya udah dia keterima. Teman makan sampai titik terakhir pun masih teman makan temen ya? Iya, kan gue nggak ngerti tuh, Mbak. Aduh. Boleh. Mantep nih, kayak apa ya, SMA-nya tuh bisa dibilang liar ya gitu. Iya, liar kacau. Saling gigit-menggigit. Nah, berarti tinggal lu, Bay. Iya, tinggal gue. Gue apa ya, ceritanya paling dari SD ya. Soalnya gue sebenarnya SMP tuh, ntar deh gue ceritain. Gue SD tuh, gue sempat pindah sekolah sekali kan. Awalnya gue sekolah tuh SD deket sama rumah gitu. Cuman karena apa ya, sekolahnya tuh kayak zaman itu tuh kayak kepala sekolahnya kurang profesional gitu. Jadi jadwalnya suka ganti-ganti lah, suka ada pemberitahuan mendadak gitu. Jadi akhirnya pindah lah ke yang lebih bagus gitu ya. Nah di situ terus gue ketemu ya sama teman-teman baru lah gitu. Cuman zaman SD itu tuh gue kebanyakan temennya cewek. Teman cowoknya malah dikit. Soalnya gimana ya, dulu tuh gue kalau pas zaman SD tuh ya lebih kayak introvert gitu lah. Enggak, bukan fuckboy, introvert gitu. Jadi pendekatan ke yang lain tuh bisa dibilang ya nggak terlalu banyak lah gitu. Gue kenalannya biasanya kalau ada yang ngajakin, cuman gue nggak pernah ngajakin kenalan gitu kan. Ya udahlah tuh akhirnya ketemunya sama itu lagi tuh kebetulan kan gue ikut jemputan kan, dan jemputan gue tuh kayak isinya tuh cewek semua gitu yang dari sekolah gue yang seangkatan gitu kan. Enak tuh. Enggak sih. Jadi berapa ya, ceweknya ada 6 apa cowoknya cuma 1 gitu. Jadi gue cowok cuma 2 gitu. Ya udahlah tuh jadi teman-teman begitu. Dari mereka tuh namanya muncul nama Ribai itu. Apa tuh emang Ribai? Ribai itu kalau nggak salah ya, dulu pas kelas 3 tuh Rifki Lebay, seingat gue. Agak absurd ya. Cuman gue kan lihat ya, nama lu kan Muhammad Rifki Fadlur Rahman, kok Ribai, Bainya mana gitu kan. Iya makanya. Nah, tahu kan sekarang kayak gitu. Oh, oke. Paham. Ya, terus SMP. Nah, SMP tuh ya kayak gue lumayan lebih terbuka lah gitu, lebih aktif gitu interaksinya. Dia teman gue lumayan banyak gitu. Yang paling seru tuh kalau pas SMP, kalau menurut gue tuh kelas 8. Kalau menurut gue selalu kelas yang tengah-tengah tuh yang paling seru dah gitu. Teman-temannya paling asik gitu. Asli seru parah dah gitu. Gue inget tuh sekali kan kayak gurunya kan nggak masuk gitu kan pas kelas 8 gitu. Gurunya nggak masuk gitu. Gue kira gurunya nggak datang kan gitu, free class lah gitu, kelas jam kos.
Yaudah akhirnya gue sama teman gue ke kantin beli makanan gitu, agak lama emang. Terus udahlah gitu, udah beres gue ke kelas sama teman gue, terus ngeliat belum ada gurunya, masih aman dong gini kan. Terus gue duduk sama teman gue lagi baru mau nyendok pala, itu sendokan pertama, tiba-tiba gurunya datang. langsung disuruh keluar. Iya serius kayak gitu parah. Terus itu gue belinya mie apa gitu kalau nggak salah. Jadi gue baru mau nyendok itu sama teman gue, terus tiba-tiba gurunya masuk, langsung disuruh keluar gue kan depan kelas. Momentumnya tuh pas banget ya. Iya makanya, maksudnya kenapa sih gitu, misalnya datang kenapa sih nggak antar aja gitu, atau dari tadi kan kenapa harus sekarang banget gitu. Gue lagi baru Iya, dekat banget dari tadi sekalian ya. Iya. Jangan memberikan harapan palsu gitu. Iya. Kalau nggak masuk, nggak usah masuk sekalian gitu. Kalau masuk dari awal aja gitu. Aneh. Terus SMA tuh kelas 10. Ya kelas 10 sih sebenarnya kayak apa ya? Ya karena kebanyakan teman-teman SMP gue juga banyak yang masuk SMA yang sama kan sama gue. Jadi minimal tuh kayak satu kelas SMA gue tuh adalah gitu yang dari SMP 2 orang kenal gitu kan. Ya, jadi kayak awalnya ya pendekatannya ya kayak dari teman sendiri gitu, terus makin lama makin banyak gitu kan. Dulu inget gue kelas 10 tuh yang gurunya paling banyak yang aneh. Kenapa tuh? Ya gimana ya, ada tadi kayak ceritanya si Nabila atau guru bahasa Indonesia, cuman beda gitu gini. Kalau guru bahasa Indonesia gue dulu pas kelas 10 tuh kan kayak kalau ujian gitu kan soalnya sama nih antar kelas. Soalnya tuh persis gitu, antar misalnya kelas gue waktu itu kelas D, waktu dia ngajar kelas E, D sama C. Kan kelas E biasanya kayak ujian duluan gitu kan, jadi ya biasalah nanyain jawaban gitu kan, share KJ. Terus pas udah di share gitu, kita cocokin gitu misalnya soalnya sama jawabannya gitu, ini sama gitu. Terus tapi pas udah diisi gitu kunci jawabannya, pas besoknya pas pembagian nilai remet semua. Aneh, makanya gurunya tuh kayak apa ya, KJ-nya tuh kayak misalnya soalnya sama gitu, cuman kuncinya diganti, aneh banget. Padahal ini nggak diganti, apa sih susunan jawabannya tuh nggak diganti gitu. Jadi cuman ganti ABC doang, kan aneh gitu ya, gimana mau tahu yang benar, coba kata gue gitu. Terus ingat juga gue kelas 10 ngerjain guru fisika tuh. Kan guru fisika gue emang ada aneh gitu kan, semua anak SMA tahu gitu, anak SMA gue. Jadi waktu itu tuh jam pelajaran dia tuh habis sholat zuhur kan. Terus waktu itu anak kelas gue tuh habis ngerjain apa gitu kan. Terus pada belum sholat zuhur tuh, kan sebelum jam dia ada istirahat kan, buat sholat zuhur lah gitu, buat makan. Nah itu waktu itu kita nggak istirahat gitu. Terus pas jam dia, anak-anak cowoknya pada cabut. alasannya sholat. Padahal sekalian biar gak ketemu sama dianya tuh. Akhirnya ya begitu pas balik ke kelas, gurunya nggak ada, terus kata anak-anak ceweknya dibilangin gurunya ngambek. Ya, kurang ajar sih. Ya, iya. Muridnya kurang ajar sih. Ya gimana ya namanya gitu. Namanya juga anak SMA kan, si nakal-nakal. Terus kelas 11, apa ya kelas 11 tuh? Kelas 11 sebenarnya paling seru sih, cuman ceritanya tuh saking banyaknya gue sampai lupa gitu mana yang mau ceritain. Yang paling seru 11. Iya. Kelas 11 tuh teman-temannya paling asik. Gue dari hari pertama gitu, dari minggu pertama tuh langsung rata-rata kenal semua lah gitu sama cowoknya. Kayak udah nggak jaim-jaiman lagi gitu. Beda kan kayak sama pas kelas 10 gitu, sama yang lain masih ada jaim gitu, seminggu, 2 minggu, 3 minggu gitu baru gak kenal kan. Kalau itu tuh apa ya, cowoknya tuh kayak asik parah gitu, jadi seminggu aja udah langsung pada kenal semua gitu. Bondingnya lebih cepat. Bondingnya lebih cepat. Terus dari situlah kita kayak main terus lah, ngopi-ngopi gitu, asik dah. Kalau ngapa-ngapain bareng juga gitu. Gue dulu kelas 11 sebenarnya apa ya, kalau bosan sama pelajaran suka cabut. Cuman nggak tahu kenapa, emang beruntung kali gue atau mungkin strateginya bagus, gue kalau cabut nggak pernah ketahuan. Awal keberadaannya tipis. Iya, bisa jadi.
Soalnya apa ya? Soalnya gue pernah ingat kejadian sekali anak cowok kelas gue tuh pada cabut gitu kan. Gue juga termasuk gitu. Cuman gue agak dipanggil ke BK. Kan ketahuan gitu kan, pada cabut gitu kata gurunya, ini kelas kosong gitu. Gue ikutan cabut, cuman gue dipanggil ke BK. Berapa kali gue kayak gitu asli. Seru udah. Asik banget ya. Asik banget. Nggak kerasa banget nih, kita masing-masing udah pada cerita ya kan tentang masa-masa sekolah masing-masing. Udah 20 menit ya belum sih? Udah ya, udah 20 menit berlalu. Udah banyak. Udah banget nih, Lebih. masing-masing. Iya, pada cerita-ceritanya pada asik-asik banget. Masih ada lagi nggak nih yang mau dicerita-ceritain nih? Sebelum gue tutup. Boleh, Nggak ada. nggak apa-apa kalau ada cerita. Soalnya tadi Iya, ada boleh. notifnya kayaknya unlimited deh. Nggak 40 menit. Tiba-tiba ke-upgrade, katanya dapat hadiah. Iya. Asli nggak tahu dapat dari mana, itu aneh banget. Lagi baik, jumlahnya lagi baik. Iya, lagi baik. Arin mau cerita lagi kayaknya. Nggak tahu nih, gue nggak ada cerita yang menarik. Tentang apa aja deh, bebas. Hobi atau apa gitu. Iya, boleh ada hobi gitu. Apaan? Apa kayak lu suka Nyanyi ngapain ya? gitu, misalnya yang nggak ada kerjaan, gabut lu ngapain? Ikut padus kan lu bilang tadi. Oh, Boleh nih ditutupnya, nyanyi nih, boleh nih. jangan dong. Parah banget dikerjain. Oke, Masa? udah. Gimana? Gue nggak free sih. Adnan sama Nabila. Ayo lo. Kayaknya Gua Adnan sama lu nge-freeze. Aneh. Di gua lu semua nge-freeze. ini yang record siapa? Gua yang record. Baik, di lu aman kan, Bay? Tapi, Bay? Aman. Gua dari tadi aman. Cuman nggak tahu kalian yang ngeliat gua aman atau enggak. Cuman di gua kalian aman. Pada nge-freeze ya kok. Makanya tadi gua kagak lihat interaksinya gitu. Iya. Sama ini diem dua-duanya. Udah kayak podcast. Emang podcast tapi Emang podcast. Emang podcast. Gini, berarti ntar kalian bisa lihat kali ya ekspresi kitanya dari rekaman aja. Iya, ntar nonton aja di YouTube. Siap. Kalau gitu mungkin cukup kali ya sekarang ya. Oke. Terima kasih teman-teman semua udah ngulangin waktunya. Makasih juga udah berbagi cerita. Ya. Semoga kita bisa lebih akrab, lebih dekat, semakin mengenal satu sama lain. Gua kalau ada salah-salah kata, gue minta maaf. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam.